Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan kota kita dan Alhamdulillah sudah hadir narasumber dari PDAM Kota Surakarta. Yang pertama sebelah kiri saya Bapak Irawan Agung TSE, beliau adalah manajer pelayanan PDAM Kota Surakarta. Dan di sebelah ujung ada Ibu Diah Ferawati SS, beliau adalah asisten manajer divisi hubungan langganan divisi pelayanan. Yang nanti akan menyampaikan tema untuk kita semua, penyesuaian tarif PDAM. Nah, nanti Anda bisa bergabung bersama kami, silahkan di 02716793000 SMS ataupun di WA kami di 081125553000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irawan dan Ibu Diah ya. Waalaikumsalam. Kabar baik dan sehat ini pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap basah ya PDAM. Basah tuh. Penyesuaian tarif PDAM. Nah, ini yang mana nih tarifnya? Yang sejauh mana persentase penyesuaiannya? Silakan. Oke, terima kasih Pak Tommy. Kaitannya dengan penyesuaian tarif, ini ada beberapa hal yang mendasari terkait adanya penyesuaian tarif yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Toyo Wening Kota Surakarta. Salah satunya karena adanya inflasi yang kenaikan harga barang-barang operasional PDAM. Yang kedua adalah kenaikan biaya pemeliharaan dan operasional lainnya. Dengan memperhitungkan itu, ada juga kenaikan harga BBM industri yang secara tidak langsung mengakibatkan biaya operasional kita juga tinggi. Kenaikan biaya jasa pengelolaan sumber daya juga dari Perum Jasa Tirta juga ada kenaikan. Yang paling menonjol adalah adanya program spam regional Wososokas yang kita dapat aliran air dari Gajah Mungkur dengan tarif air curah 2.500 per meter kubik. Jadi itu nanti akan dimulai di tahun 2025 ini. Dengan mempertimbangkan itu, untuk biaya-biaya yang dikeluarkan otomatis akan menjadi lebih tinggi. Untuk Wososokas sendiri nantinya akan melayani wilayah utara khususnya. Jadi ada beberapa nanti peningkatan pelayanan yang ada di wilayah utara yang dulunya mungkin agak nggak lancar, alirannya kecil. Dengan adanya Wososokas ini nanti alirannya mudah-mudahan bisa 20 jam per hari. Itu nanti sangat bermanfaat sekali di wilayah utara khususnya, karena nanti dampaknya yang pertama itu memang di wilayah utara khususnya di Alam Mojosongo, Kartipiro, dan Manjasari. Kenaikan itu juga berdasarkan atas kajian-kajian yang sudah kita bikin dengan adanya persetujuan dari Bapak Wali Kota. Dalam hal ini adalah adanya Peraturan Wali Kota Surakarta nomor 15 tahun 2025 tentang tarif air minum dan kelompok pelanggan perusahaan umum daerah air minum Toyo Wening Kota Surakarta. Kenaikannya sebenarnya tidak signifikan sih sebenarnya, dari apa itu, berdasarkan tarif itu adalah berdasarkan 4% dari UMK Kota Surakarta. Nah, ini naiknya cuma 4% Bapak, dari UMK Kota Surakarta. Jadi perkiraannya sekitar 650 di Niaga 1. Jadi dulunya Niaga 1 itu
per 10 kubiknya 6.450, sekarang menjadi 7.100. Dan untuk yang tarif yang tidak tidak naik adalah di sosial umum dan sosial khusus, termasuk juga rumah tangga satu, rumah tangga kaitannya di rumah sangat sederhana sekali. Itu tidak naik karena yang kita naikkan itu dari klarifikasi niaga, pemerintahan, rumah tangga 2, 3, 4 itu naik, dan itu menjadi dijadikan subsidi ke bagian sosial sama di rumah tangga satu. Mungkin itu salah satu apa yang menjadi dasar untuk dilakukan penyesuaian tarif. Kita dari tahun 2019 sampai sekarang baru naik sekarang ini. Ya. Tadi disampaikan ada sosial umum dan sosial khusus nih yang tidak ada kenaikan ya? Iya. Ini apa saja lebih tepatnya? Untuk boleh menjawab nih Mas Tommy? Silakan. Iya, kalau untuk sosial khusus, jadi tadi diceritakan Pak Irawan bahwa memang yang akan naik, bukan naik ya, kita bicaranya penyesuaian tarif. Yang akan kita sesuaikan tarif itu untuk golongan sosial umum itu tetap, jadi tetap tarifnya sosial umum, sosial khusus, rumah tangga 1 dan rumah tangga 2 naik sedikit. Nah untuk golongan sosial umum itu di hidran umum, kemudian kamar mandi atau WC non komersial, ada terminal air, kemudian ada master meter yang tarifnya tetap akan sama, tidak mengalami penyesuaian. Kemudian untuk sosial khusus itu di panti asuhan, kemudian yayasan sosial, tempat ibadah dan sebagainya. Itu saja sih Mas Tommy yang tidak mengalami penyesuaian tarif, termasuk rumah tangga 1 ya. Itu yang kalau di Kota Surakarta tepatnya di wilayah mana itu ya? Contoh dari rumah tangga 1 itu. Oh, tersebar kalau itu Mas Tommy ya. Jadi penentuan golongan itu kan berdasarkan ada beberapa poin yang memang yang harus disurvei, artinya ada keterjangkauan dan keadilan, itu perhitungan dan penetapan tarif ya. Ada keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, dan efisiensi. Jadi penentuan tarif itu dilakukan manakala survei pertama kali pasang baru. Itu kemudian ditentukan masuk kategori apa. Ya, jadi misalnya ilustrasi konkretnya. Berarti dia diketahui kalau ada yang pasang baru gitu ya. Betul. Jadi dia klasifikasi masuk ke rumah tangga 1 ini apa ini? Maksudnya kamarnya cuma 1 aja atau luas tanahnya gitu gimana? Iya, termasuk itu. Ada scoring. Ada scoring. Jadi kebetulan banyak juga ya. Jadi scoring itu untuk luas tanahnya di bawah 60 atau tidak, 60 meter persegi atau tidak, kemudian termasuk jalan utama atau jalan provinsi atau jalan kampung dan sebagainya. Termasuk itu sih yang menentukan tarifnya. Begitu. Ya. Tapi untuk yang lainnya bisa menyesuaikan sampai 4% ini ya? Iya, kenaikannya 4%, itu. Ya. Dari semua kenaikan atau penyesuaian ini, kalau dari Kota Surakarta sekiranya mana yang masih belum dapat pencapaian optimal? Misalkan ada, kan publik itu pasti akan membacanya gini, oh ini ada penyesuaian ini ya, berarti harusnya ada kenaikan kualitas pelayanan misalkan ya. Lah sekiranya yang masih belum ada, kendalanya apa itu misalkan? Ataukah dari pembayaran yang banyak yang belum bayar, atau ada banyak rumah yang kosong, tidak ada penghuninya, atau gimana untuk memperlancar pemasukan? Jadi gini Mas Tommy, terkait dengan kenaikan penyesuaian tarif ini, kita kan semua kena klarifikasi yang niaga, pemerintahan, rumah tangga 2 sampai 4 itu yang kena. Yang menyebabkan kita mungkin
banyak komplain itu adalah karena kualitas air kita air yang tidak lancar dan kotor. Oh berarti banyak, jadi kualitas sama kuantitas keluarnya ya? Iya. Nah dengan adanya Woso Sukas ini nanti otomatis adalah pelayanan kita di wilayah utara khususnya itu akan lebih meningkat. Biasanya dia ngalirnya malam hari, mulai jam 8 sampai jam 9 mulai ngalir. Tapi dengan adanya Woso Sukas ini nanti aliran bisa sampai 20 jam. 20 ya. Karena memang di Woso Sukas itu sendiri kita ada di 200 mendapatkan aliran 250 liter per detik. Itu. Dan itu sudah dilakukan uji coba, juga sudah kita survei ke lokasi terkait dengan daerah-daerah rawan yang yang tidak lancar. Kemarin kita teman-teman dari Humas juga sudah melakukan pengecekan di sana. Ternyata aliran di sana sekarang biasanya di cuma 1 meter, sekarang di tingkat lantai 2 sudah bisa ngalir. Dan salah satu yang membuat nanti dengan pelayanan yang seperti itu, kami berharap nanti pelanggan bisa melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran karena sudah kewajiban kita untuk memberikan pelayanan sudah diberikan kewajiban mereka untuk melakukan pembayaran juga diberikan kepada kita. Kalau uji cobanya berapa lama itu biasanya? Kita ini melakukan uji coba mulai bulan Mei kemarin. Mei ya. Bulan Mei nanti ini kan masih kayak pemetaan DMA. Kita petakan aliran itu, kita petakan satu tempat satu DMA itu daerah aliran, distrik aliran. Jadi nanti bisa ketahuan setelah itu dilakukan, oh ternyata daerah sini yang nggak bisa ngalir. Berarti kita cari lagi, kita alirkan daerah situ lagi. Setelah kita lambat situ ternyata aliran yang di sana juga nggak ada akibatnya, kita alirkan lagi. Dengan adanya Woso Sukas itu nanti sumur-sumur dalam yang ada di Mojosongo khususnya itu akan ditutup sementara. Jadi kita nggak pakai sumur dalam, aliran tetap dari Woso Sukas, airnya yang lebih baik lagi dari sumur dalam, walaupun di sumur dalam sendiri kita sudah memakai disinfektan, sudah memakai klor, tapi kadang salah satu penyebab air kotor itu sebenarnya jaringan pipa yang sudah lama. Aliran jaringan pipa lama sudah dan depan, pas air mati, air gak ada, hidup, mubal. Nah, yang Woso Sukas ini pipanya semua pas baru semua. Berarti modelnya di HDPE yang besar itu, dan itu baru, otomatis nanti ya kualitas, kontinuitas juga akan tercapai juga nantinya. Total berapa lama ini dibutuhkan uji coba sekaligus mengevaluasi sehingga sampai clear total 100% dinyatakan operasional sesuai dengan skenario? Berapa lama? Sebenarnya kalau saya tidak berhak menjawab ini, bagian dari distributor ya, karena kami sebagai pelayan. Tapi sebagai informasi awal, nanti mungkin di bulan September itu sudah mulai kita sudah bisa maksimal. Karena kemarin ada beberapa yang sudah maksimal sebenarnya, tapi ada terkendala di wilayah tengah. Karena pemetakan DMA itu Woso Sukas itu cuma aliran utara, tapi ternyata ada aliran yang ke bagian selatan. Sementara kita tutup dulu, kita uji coba dari teman-teman distribusi juga sudah melakukan upaya untuk pemetakannya. Insya Allah nanti di bulan September sudah bisa clear, bisa running. Semoga September sudah clear semua ya itu ya. Tapi dari kendala ini yang ditemui sementara ini yang sudah teridentifikasi itu karena apa? Karena kualitas sambungannya waktu pengerjaan pemipaan itu, ataukah karena wilayahnya level permukaannya ada perbedaan atau gimana? Diketahui di wilayah utara khususnya di daerah Mojosongo, kultur tanahnya
posisinya kan naik turun juga. Ya. Mungkin daerah tertinggi kalah sama daerah yang bawah. Ya. Dan itu menyebabkan karena pipa pembagi distribusinya itu masih menggunakan pipa yang lama. Oh. Jadi ini yang baru dikerjakan oleh teman-teman distribusi, khususnya jaringan pembagi distribusi itu nanti ada lagi jaringan pembagi untuk layanan langganan. Jadi dari pipa besar di 200, pipa 2 diameter 200 dibagi lagi ke pipa 100. Mungkin seperti itu pembagiannya nanti dalam. Dan ini prosesnya memang masih pemetaan semua. Masih berjalan. Tapi, ini ya? Secara keseluruhan hampir 90% semua sudah lancar semua. Paling tinggal 10% ya, kita baru untuk penyelesaian yang 10% itu. Baik. Nah, sekarang saya ke Budiah ini ya. Pelayanan. Dari 2024 ke 2025 inilah, yang ini sudah setengah tahun lah ya. Satu semester ya, semester awal lah. Tingkat komplainnya bagaimana dengan adanya program ini? Sudah mulai ada tanda-tanda penurunan atau gimana? Untuk Wasasukas ya, program Wasasukas. Kalau Wasasukas itu akhir-akhir ini pengaduannya air keruh. Cuman memang kami sedang mengupayakan di wall shot ya. Jadi dibersihkan pipanya karena memang jaringan itu semula airnya itu separuh. Tiba-tiba kemudian setelah ada Wasasukas kan menjadi penuh. Nah, ini mungkin kerak-kerak yang ada di jaringan-jaringan itu ikut keluar. Tekanannya juga kencang tinggi, juga kan itu? Betul. Jadi memang akhir-akhir ini pengaduan yang muncul adalah air keruh. Begitu. Itu kalau bisa nggak diprediksi kemungkinan karena adanya sistem baru ini sekian bulan lah ngalami itu, habis itu sudah nggak lagi gitu, bisa nggak di forecast gitu? Mungkin nggak sampai sebulan ya Pak Irawan ya, nggak sampai sebulan. Paling itu maksimal itu seminggu sudah bisa dianu. Jadi 3 hari itu sudah lancar karena pipa besar yang ada, kalau kita bahasanya washot ya, pipa pembuangan air itu kita buka semua, kayak kita buang. Kita buang sampai jernih baru kita tutup, dilihat lagi kondisinya. Oh ternyata masih ada keluhan air kotor. Dari rumah tangga misalnya? Dari rumah tangga. Petugas kami datang ke rumah, otomatis bukannya kita membersihkannya di meteran. Di meterannya kita buka, kita bersihkan di situ, karena ada beberapa penyebab, mungkin penyebab air kotor itu juga bukan di jaringan pipanya, tapi di meteran itu kan ada kayak saringan. Ya, bisa juga itu. Saringan, dan saringan itu karena sudah kotoran dulu tersaring. Puluhan tahun ya? Ya, tersaring di situ dan bisa mengakibatkan pas biasanya airnya cuma ngalirnya kecil. Setelah kencang kena jadi kotor. Makanya nah, dari petugas kami datang ke lokasi yang komplain, kita ambil buka meterannya, kita bersihkan meterannya, paling 10 menit, 15 menit sudah bersih lagi. Jadi intinya pada pembersihan ya. Tapi sebenarnya jadi harus ada perawatan sebenarnya. Iya betul. Kalau biaya perawatannya itu yang jadi itu tidak hanya pipanya, sambungannya, tapi juga di meteran di rumah-rumah yang sana situ ya. Iya betul. Oh iya. Tapi kan nggak ada ya yang keliling mau perawatan meteran apa nggak nih Bu? Kalau itu nanti kan rencananya kita ada kayak terameter keliling Bapak. Jadi kan karena memang pada pelanggan itu kadang berpikirnya meteran saya rusak, pemakaian saya banyak. Ternyata salah satu penyebabnya karena ada kebocoran instalasi. Itu bisa meter karena sudah tidak valid juga bisa. Jadi nanti dari bagian meter air bisa melakukan nanti, karena kita sudah mempunyai alat portable untuk terameter. Dulu kan kalau terameter pelanggan lapor minta terameter, diambil meterannya dulu, betul. Di tera di kantor pusat, hasilnya berapa baru dikembalikan. Kalau sekarang kita bisa mobile. Jadi kemarin memang rencananya sih nanti ke depannya dari bagian meter itu akan mobile ke tiap berapa tahun. Ternyata
sudah meteran itu sudah 5 tahun masa pakainya, dicek, oh ternyata waktunya ganti, kita ganti. Oh ternyata dicek masih bagus, ya masih dipakai seperti itu. Ya. Berapa lama sih ideal pakainya itu? Apa nunggu jebolnya? Idealnya 5 tahun sekali harus diganti. Oh gitu ya. Padahal itu kan banyak orang nggak tahu tuh. Betul. Taunya pokoknya nggak ada kendala ya udah gitu. Ya. Akan speak up apabila kalau ada kendala kan gitu. Betul. Jadi sebaiknya kalau memang ada petugas kami yang datang ke rumah untuk melakukan rotasi meter, penggantian meter, mohon diizinkan gitu. Jadi ini sebetulnya untuk menjaga keakuratan meter air tersebut. Jangan sampai meter air itu berputar lebih cepat, ini kan merugikan pelanggan, atau berputar lebih lambat, itu merugikan kami. Jadi kami selalu menjaga keakuratan meter tersebut. Tapi sekarang kan yang datang ke rumah sudah berkurang karena sistem digital ini kan. Iya betul. Tempat saya itu aja, Mas kalau bisa tiap tanggal 2 atau 3 difotoin ya, kirim ke WA gitu. Jadi kan jarang datang kalau nggak dipanggil ini. Itu sebenarnya upaya kami juga sih agar meteran itu selalu terbaca, Mas Tommy. Iya. Baik, silakan ya pemirsa, masih ada kesempatan yang ingin bergabung, mumpung ada penjelasan resmi ya dari beliau-beliau ini. Silakan di 0271 679 3000 ataupun di 08 11 255 3000 ya. Dari sekian banyak yang di pelayanan ya, selain komplain ada nggak yang menyampaikan lapor Pak, ini ternyata setelah akhir-akhir ini bagus, lancar gitu, laporan selesai gitu. Ada dong, ada. Biasanya semangat PDM gitu. Terima kasih sekali jadi pelanggan Perumda, jadi mengapresiasi pekerjaan kami itu itu membuat kami itu bahagia begitu ya, bisa melayani. Ini pelanggan baru apa lama itu? Bisa diketahui nggak sih? Sama saja sih. Sama saja. Jadi kalau memang setelah mengadukan persoalan mereka bisa datang ke kantor atau hanya lewat call center, kemudian kami datangi, kami carikan solusi, biasanya mereka akan mengapresiasi walau hanya sekedar berkata-kata terima kasih pelayanannya sudah membuat kami nyaman dan sebagainya, itu sudah membuat bahagia kami. Gitu. Tapi sebenarnya dari segi teknik ya, misalkan ini meternya nggak ada masalah ya. Kan dulu sebelum ada pemasangan program baru ini kan slow gitu ya. Tapi setelah dipasang kan kelihatannya kan bancar begitu, bahasa Jawanya kan kenceng gitu. Ngaruh nggak ke ini? Kan beda speed tuh. Maksudnya apakah meteran ini harus disesuaikan dengan speed yang baru ini atau nggak ada masalah? Sejauh mana secara teknis keterangannya itu? Kan khawatirnya gini, jangan-jangan saking lancarnya kenceng karena pemipaan yang baru ini jadi rusak gitu ya meterannya ya. Kalau usaha bisa lapor ganti ini loh, jadi kenceng nih putranya, saya jadi keluar lebih mahal dari kemarin, gimana? Iya. Akhir-akhir ini juga ada ya, setelah ada penyesuaian tarif ini memang ada beberapa komplain yang menyatakan memang airnya lancar, pemakaiannya jadi banyak nih. Gitu loh. Pemakaiannya jadi yang banyak sama nih. Itu. Ya. Karena yang saya dengar di masyarakat nih, ya sebelum saya siaran, saya dengar itu, nah makanya saya tanyakan, saya mewakili masyarakat. Jadi ketika harus bayar, loh kok jadi membengkak. Apakah nih? Seperti itu adanya atau gimana? Kemudian kami bisa menerangkan bahwa memang setelah ada program Posasukas, debit air menjadi lebih lancar. 3K-nya tercapai, otomatis kebetulan berbarengan dengan penyesuaian tarif. Jadi ada memang 1, 2 sampai 10 orang lah yang datang ke kantor menanyakan itu, dan sebetulnya juga mereka baru iya ya ternyata debitnya menyadari bahwa debit air yang diterima lebih banyak dari biasanya. Seperti itu sih. Jadi secara teknis yang air yang lewat di meter itu ya sesuai yang dikeluarin ya. Bukan kok ini lebih cepat terus ini muternya lebih berputar cepat, itu enggak ya. Tapi sebenarnya kan tergantung dari pemakai sendiri. Pemakaian ya, jadi bukan karena dibuka pol, bukan karena putarannya lebih kenceng ya. Tapi sedikit jadi pemakaiannya. Mungkin yang kemarin nggak punya mobil, sekarang jadi cuci mobil. Tapi kami juga menerima permohonan terameter manakala pelanggan itu tidak percaya dengan meteran di rumah. Kami menerima itu. Jadi bayar berapa itu? Kalau kita minta itu 15.000. 15.000 ya.
15.000 itu dengan catatan tanpa ada penggantian spare part. Kalau meterannya memang rusak kami ganti. Ya itu include apa? Include ada di biaya meteran. sendiri? Oh, enggak, beda. Kecuali kalau pelanggan meminta meteran sendiri, beda lagi. Kan misalnya saya panggil nih, Mbak ini meteran. Oh ya, udah selesai. Ini hasilnya nggak apa-apa. Oke, 15 ya. Terus di sisi lain keluarga tetangga manggil. Oh ini ada yang rusak Pak, ini harus ganti nih. Oh iya ganti. Itu berarti 15.000 plus spare part yang belum ganti atau gimana? Enggak. Kalau memang permohonan terameter kami beri ganti meter. Kemudian kecuali kalau ada permohonan tidak ngapa-ngapain meterannya, Mbak saya minta meteran baru dong. Oh itu gitu. beda lagi, ya. Saya mau menyelesaikan merek terkini misalnya. Iya. Iya. Baik ya. Ya itu berarti sudah tenang lah ini masyarakat ya. Jadi kalau Ya, dirasakan kok kemarin sekian tahun bayar 75.000, tiba-tiba program terakhir-terakhir ini mau jadi 95 bahkan 100, itu potensinya seperti itu ya. Iya, betul. Ya, baik. Langkah pertama silakan dicek, ditera ulang ya gitu. Iya, kalau Untuk memang tidak memastikan percaya itu, ya. Jadi untuk meyakinkan lapangan bahwa, seperti betul, itu. bahwa meteran berputar sudah benar. Iya, baik. Tanpa terasa nih Pak Irawan dan Budia sudah di penghujung. Boleh disampaikan himbauan atau arahan lah ya untuk masyarakat terkait dengan penggunaan air, pemanfaatan dan juga terutama program yang baru ini. Silakan. Kalau untuk bulan ini mumpung ada promo Solo Rakyat Grid Sale untuk pemasangan sambungan air minum ada diskon 50%. Jadi semula 1.630 menjadi 830 saja Mas Tommy. Jadi silahkan menghubungi marketing kami di 0877 6129 0909 akan kami bantu untuk mengambil berkasnya. Jadi pelanggan tidak perlu datang ke kantor, tinggal chat aja, kami akan datang menemui. Boleh diulangi sekali lagi? Ya. 0877 6129 0909. Hanya melampiri fotokopi KTP. WA ini ya? Iya, WA. Hanya melampiri fotokopi KTP, KK, surat keterangan RT setempat. Ya, ya. Itu saja Surat sudah keterangan cukup. RT setempat. RT setempat ya. RT lokasi yang akan dipasang. Keterangannya apa ini? Kalau mau masang ini ya? Betul. Oh ya, menunjukkan itu kan juga pengabsahan domisili tempat berada ya. Iya. Ada Pak Irawan, silakan. Intinya karena pelayanan kita juga akan kita tingkatkan lebih baik lagi, bayarlah rekening air minum dan air limbah sesuai jadwal sebagai prioritas pembayaran rekening yang Anda gunakan. Ya. Wah ini kita baca ya, baru masuk soalnya. Semoga bisa terjawab ya. Ini air PDAM di sebelah saya keluar terus, mengalirnya ke selokan. Sudah lama lingkungan sudah melaporkan ke PDAM tapi belum ada tindakan. Nah, mohon Bapak siapa ini ya? Atau Ibu, Bapak atau Ibu ini silakan segera dicantumkan wilayahnya sebelah mana. Mumpung belum saya tutup ini acaranya. Jadi ini kan berarti kan informasi, tapi kan tidak jelas posisi titik tepatnya ya. Kalau masih menyaksikan silakan segera dituliskan atau nanti kami bacakan setelah off air ya, nanti disusulkan. Mohon bisa disusulkan. Baik, terima kasih Pak Irawan dan Ibu Dia atas informasinya. Kita nantikan kabar baik berikutnya. Siapa tahu 17 Agustus ada promo-promo. Pasti ada. Jadi tadi diskonnya 50%, Iya. diskonnya 95%. Satu bulan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan kota kita pada kesempatan siang kali ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamal Fatani pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.